Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Asyura, yang jatuh pada tanggal 10 Muharram, memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam. Beberapa peristiwa besar yang mengandung banyak hikmah terjadi pada hari ini. Marilah kita menyimak kisah-kisah yang terjadi pada 10 Asyura. Pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa, atas perintah Allah, memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Laut tersebut terbelah, memberi jalan bagi Bani Israel untuk melarikan diri. Mereka menyeberangi laut dengan dinding air di kiri dan kanan mereka. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengejar, laut pun kembali seperti semula, menenggelamkan mereka. Firaun dan pasukannya binasa di Laut Merah, sementara Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Peristiwa ini adalah salah satu tanda kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Dan, ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Pada hari Asyura juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya dari banjir besar. Setelah bertahun-tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mengikuti Nabi Nuh. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar dan membawa masuk keluarganya serta sepasang dari setiap jenis hewan. Ketika banjir besar datang, semua yang tidak berada di dalam bahtera tenggelam. Setelah banjir surut, bahtera itu berlabuh di Gunung Judi. Ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman dan taat. Nabi Yunus juga diselamatkan pada hari Asyura. Setelah kaumnya menolak dakwahnya, Nabi Yunus meninggalkan mereka dengan marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Yunus dengan membiarkan dirinya ditelan oleh ikan paus besar. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertaubat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah 3 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus di pantai. Nabi Yunus kemudian kembali ke kaumnya yang telah beriman setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Dan, ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim juga mengalami mukjizat pada hari Asyura. Raja Namrud yang zalim mencoba membakar Nabi Ibrahim karena menentang penyembahan berhala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan memerintahkan api untuk menjadi dingin dan aman bagi Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi hamba-hambanya yang setia. Dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68-70. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Peristiwa paling menyedihkan yang terjadi pada hari Asyura adalah kesyahidan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di Padang Karbala. Husain dan pengikutnya dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Husain memperjuangkan keadilan dan menentang tirani, meskipun tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Pengorbanannya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan para nabi dan sebagai pengingat akan pentingnya ketakwaan dan keadilan. Puasa pada hari ini juga diharapkan dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan selama setahun sebelumnya. Hari Asyura adalah waktu untuk refleksi, doa, dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kisah-kisah yang kita rangkum tentang bulan Asyura. Marilah kita renungkan kembali makna dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Bulan Asyura, khususnya tanggal 10 Muharram,
adalah waktu yang penuh dengan sejarah penting yang mengingatkan kita akan kebesaran, keadilan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami di Islam Stories. Kami berharap kisah-kisah yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh iman dan ketakwaan. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah Islami yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Dengan menekan tombol subscribe dan like, Anda tidak hanya membantu kami untuk berkembang, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari bersama-sama kita sebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah Islam ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan membalas segala kebaikan Anda dengan pahala yang berlipat ganda.